보내려고 했는데 이용에 워낙 강력하게 요구를 했고 그러면서 결정을 내린 뒤에 안산의 아스나위 영입을 알아봤던 걸로 알고 있습니다. Dua pemain keturunan saling bentrok di Eropa. Dua pemain berdarah Indonesia saling bertarung di laga perdana Liga Belgia 2021-2022. Yakni antara Sonny Walsh yang membela KV Mechelen melawan Raja Nainggolan yang merupakan punggawa Royal Antwerp. Dalam duel tersebut, tim Nainggolan sukses keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Royal Antwerp meraih kemenangan berkat penampilan apik dari Raja Nainggolan di lini tengah. Meski begitu, KV Mechelen sejatinya sangat mendominasi laga, hampir 60% bola dikuasai oleh tim tuan rumah. Dan juga jumlah peluang gol yang diciptakan juga lebih banyak. Namun penyelesaian akhirnya masih menjadi masalah utama mereka. Dengan hasil tersebut, calon pemain naturalisasi Indonesia Sonny Walsh merasa kecewa KV Mechelen gagal mendapatkan kemenangan pada laga perdana. Sonny Walsh menyatakan barisan belakang Mechelen perlu menganalisa lebih detail mengenai gol yang dicetak oleh Antwerp. Di sisi lain, Sonny Walsh sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang naturalisasinya hampir rampung dan diharapkan segera menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Sedangkan Raja Nainggolan sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Batak yang sempat mengutarakan ingin membela timnas Indonesia karena dia sangat bangga dengan tanah kelahiran ayahnya. Raksasa Korea Selatan Jeonbuk Hyundai bidik Asnawi Mangkualam. Setelah setahun lebih membela Ansan Greeners, kini peluang Asnawi Mangkualam untuk manggung di kasta tertinggi Liga Korea Selatan K-League terbuka lebar. Di mana jurnalis media sport Chosun Blom-chan menyatakan bahwa salah satu klub terbesar di negeri Gingseng dikabarkan tertarik untuk memanfaatkan tenaga mantan pemain PSM Makassar itu. Klub tersebut yakni Jeonbuk Hyundai Motors. Ketertarikan Jeonbuk Hyundai terhadap Asnawi ini tidak terlepas dari bek kanan andalan mereka, Lee Yong, yang memutuskan hengkang dari Jeonbuk secara tiba-tiba. Kepergian Lee Yong dengan alasan yang belum jelas ini membuat slot bek kanan di kubu Jeonbuk Hyundai kosong. Tak hanya sekedar tertarik, Jeonbuk Hyundai nampaknya juga sudah melakukan kontak dengan Ansan Greeners, klub yang dibela oleh Asnawi demi mewujudkan kepindahan sang pemain. Terlebih, Asnawi juga telah berada di momen di mana permainannya sudah mulai matang sejak direkrut oleh Ansan Greeners pada Februari 2021 lalu. Asnawi tercatat sudah mencicipi kesempatan sebagai starter dalam 4 laga terakhir secara beruntun. Dia bahkan mampu mencetak gol perdana di laga terakhirnya. Ini merupakan gol perdana Asnawi untuk Ansan Greeners setelah melalui 31 penampilan sejak membela tim asal Korea Selatan itu sejak Februari tahun lalu. Pada musim ini, Asnawi sudah mencatatkan 15 penampilan di Liga bersama klubnya. Asnawi sendiri merupakan satu-satunya bintang bola sepak bola Indonesia yang melebarkan sayap di Korea Selatan. Tentu hal tersebut sangat membanggakan pecinta sepak bola tanah air. Kiprah Asnawi di Korea Selatan diharapkan mampu memotivasi para pemain muda Indonesia untuk melebarkan karirnya di luar negeri. Pengakuan unik Sintayong di Indonesia. Beberapa waktu lalu di salah satu podcast, Sintayong belak-belakan mengungkapkan kebiasaan uniknya di Indonesia, di mana dalam kesempatan itu Sintayong ditanyai beberapa hal. Salah satu yang ditanyakan kepada Sintayong adalah apa makanan Indonesia yang paling tidak disukai juru taktik 52 tahun itu.
Secara tegas, Sintayong mengakui jarang mengkonsumsi makanan Indonesia. Alasannya pun cukup familiar banget dengan kesukaan orang Indonesia. Jujur saya jarang konsumsi makanan Indonesia, sebab keasinan semua makanan di Indonesia, kata Sintayong. Lantas, otomatis makanan asal Korea Selatan yang sering dikonsumsi ex-pelatih timnas Korea Selatan. Terlebih di Jakarta, mudah ditemukan jenis makanan di Korea Selatan, mulai dari yang kaki 5 hingga yang bintang 5. Terlepas dari itu, Sintayong saat ini sedang berada di Korea Selatan. Ia mendapatkan cuti selama sebulan dari PSSI dan Sintayong memanfaatkannya untuk pulang ke Korea Selatan. Rencananya Sintayong akan balik ke Indonesia pada pertengahan Agustus nanti. Kemudian, Sintayong langsung mempersiapkan 2 tim sekaligus, yakni Timnas Indonesia U19 dan Timnas Indonesia Senior. Sebab pada September 2022 ada 2 agenda yang bakal dijalani, yakni pada tanggal 19 hingga 27 September 2022 akan digelar FIFA Matchday di tanah air. Timnas Indonesia Senior dijadwalkan menghadapi Curacao, India atau Hong Kong. PSSI sendiri akan memilih 2 tim di antaranya. Sebelumnya pada 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia U19 akan turun di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Yang mana Timnas Indonesia U19 akan tergabung bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2023.